Selamat siang sahabat Teknika 107,7 FM. Bertemu kembali di gelaran STEMC Flash. Kali ini di episode keempat, edisi Senin 2 Oktober 2023. Nah, untuk kali ini kita akan kedatangan tamu yang tidak kalah jauhnya dari seberang lautan juga ya. Karena kebetulan hari ini ada momen spesial di SMK Negeri 3 Singaraja, yaitu kita sedang menerima kunjungan dari SMK Negeri 1 Selong di NTB ya Bapak ya. Lombok Timur. Ya. Nah, saya kali ini sudah bersama dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Selong, yaitu Bapak Abdul Wahid SPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Oke, bagaimana Bapak perjalanannya? Menyenangkan? Ya, baik. Perjalanannya menyenangkan. Ya, kita dari Lombok kemarin sore. Nyebrang sampai di Padangbai jam 4 begitu. Terus langsung menuju ke SMK 3 Singaraja ini ya, tadi sekitar jam 9.30 ya. Iya. Yang jelas Bapak, kami sangat berbangga hati menerima kunjungan dari Bapak dengan keluarga besar ya. Keluarga kecil tapi yang datang sekarang. Oke. Jadi dari kunjungan ini Bapak bermaksud untuk melihat-lihat untuk benchmarking ya, kegiatan benchmarking dalam rangka persiapan akreditasi SMK 1 Selong. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, dari sekian sekolah yang ada di Bali, kenapa SMK Negeri 3 Singaraja? Baik, jadi kita melihat di SMK 3 Singaraja ini ya, memang relevan dengan bidang yang ada di SMKN 1 Selong. Dan untuk benchmarkingnya itu pada bidang teknologi ya, permesinan, otomotif ya, kemudian bangunan, yang kebetulan di sekolah kami di SMK 1 Selong itu jurusannya, dan di sini ada. Dan memang sudah ya boleh dikatakan sudah lama ya, sudah maju. Ditambah lagi dengan teaching factory-nya yang sudah berjalan ya, kelas industrinya ada. Sementara di sekolah kami masih merintis teaching factory dan juga kelas industrinya masih belum terbentuk begitu ya. Nah, sehingga ya kami kesini mau meniru, melihat ya supaya bisa diterapkan di sekolah ya, begitu. Nah, hal-hal yang penting, kemudian juga karakter siswa luar biasa. Saya lihat pertama kesini anak-anaknya mantap-mantap begitu. Ya. Di sini beraneka ragam, Pak. Beraneka ragam ya, walaupun istilahnya ada yang teknik, ada yang komputer begitu ya. Tetapi semua masih bisa diatur dan disambut dengan seni yang mengagetkan lah, luar biasa sambutannya. Jadi ya, syukurlah kita bisa kesini dan pas dengan apa yang kita bayangkan, istilahnya harapan-harapan kita. Mudah-mudahan dengan kunjungan ke SMK 3 Singaraja ini betul-betul kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, terutama pada teaching factory, kemudian pada kelas industri begitu, yang memang saat ini lagi kita kembangkan di SMK 1 Selong. Di SMK 1 Selong. Oke. Mungkin tadi kan sudah ada acara pembukaan ya Pak ya, sudah sempat ketemu lah, sharing-sharing masih sering-sering awal ya dengan staf pimpinan. Mungkin Bapak sudah sejauh mana mendapatkan perbandingan atau mendapatkan kesan-kesan dari SMK Negeri 3 Singaraja? Yang saya lihat dari kesan awal pertama kita masuk saja sudah kelihatan memang disiplinnya mantap lah begitu. Dan bisa kita tiru untuk diterapkan nanti di sekolah kami ya. Kemudian kerapian ya, kemudian penyambutan tamu juga ya, jarang lah kita adakan begitu kalau di Lombok ini. Tetapi memang ini sebenarnya budaya harus kita sering kembangkan ya. Di sana ada budaya juga ya, memang diharapkan
nanti kedepannya akan ada ekskul tentang seni itu untuk kita kembangkan dalam rangka penyambutan tamu yang kedepannya akan kita laksanakan sepertinya begitu. Termasuk juga kita mengundang Ibu Kepala Sekolah, Bu Nilon dengan staf-stafnya ke Satu Selong lah begitu untuk studi tiru. Rencananya sih mau niru BLUD di SMKN 1 Selong yang sudah kita laksanakan BLUD-nya. Oh iya, berarti di sana sudah jalan Pak ya? Sudah jalan BLUD-nya di bidang apa saja Pak? Di bidang, di teaching factory-nya di bidang furnitur, kemudian permesinan, ya dan pengelasan, ya juga kewirausahaan, toserba, kemudian konsultan, perencana itu sudah kita buat apa istilahnya surat izin-izinnya dan sudah mulai action begitu. Terus animo masyarakat bagaimana Pak? Ini BLUD yang karena BLUD-nya baru kita mulai Juli 2023 kemarin, ya jenis yang kita usahakan untuk teaching factory, hasil-hasil produk anak itulah yang bisa dipasarkan untuk intern warga sekolah, baik guru, karyawan dan juga masyarakat sekeliling ya sekitarnya yang membutuhkan peralatan-peralatan permesinan seperti mesin perontok padi, mesin pencacah tembakau begitu dan mesin pemipil jagung. Itu kita buat di sekolah dan mendapatkan pesanan-pesanan dari masyarakat. Begitu juga untuk di furnitur, lemari hias, ya, kemudian meja hias, kitchen set, begitu itu kita buat di sekolah sesuai pesanan dari masing-masing. Ya, apalagi kalau misalnya anak-anak muda itu termasuk ibu-ibu rumah tangga sekarang Pak ya. Jadi mereka pada hobi nontonin TikTok, nontonin ini, jadi makeover dapur. Nah, itulah dia lihat di internet kebutuhan kitchen set kayak apa modelnya, kemudian gambarnya dikasihkan ke sekolah. Oh iya. Nanti ditaksir berapa anggarannya, kalau setuju dibuat begitu. Itu sekarang yang dikerjakan anak-anak di sekolah kita. Jadi memang memang melihat animo masyarakat juga. Betul. Ya. Jadi lebih mudah jadinya masuk. Nah, kedepannya begitu. Dan mudah-mudahan ke depan akan semarak. Artinya banyak pesanan-pesanan yang akan jatuh ke SMKN 1 Selong ke depannya. Ya, termasuk di SMK 3 juga akan begitu juga kayaknya. Melihat pangsa pasar apa kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sekeliling kita. Kalau memang masyarakatnya agraris, berarti kita buat mesin-mesin yang membantu petani begitu ya, supaya setelah selesai panen jagung itu ya ada mesin pemipil jagung yang bisa kita sewakan, bisa kita jual juga begitu. Karena memang kalau sudah panen kan hampir semuanya panen. Ya kuranglah mesin untuk istilah pemipil jagung sama penghancur jagung. Oke, berarti masyarakat sekitar sekolah memang dominan petani jagung. Agraris. Ya, berarti memang sekolah melihat peluang Pak ya. Melihat peluang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dicocokkan dengan kondisi sekolah. Oke. Nah, mungkin dari apa yang sudah Bapak dapatkan kesan-kesannya tentang sekolah kita, untuk rencana kegiatan berikutnya apa ini Pak? Nah, ini kan kita akan diakreditasi lah istilahnya. Apa-apa yang biasanya kalau diakreditasi, sehingga kita perlu benchmarking ke sini ya, studi tiru ke sini dalam rangka melihat apa saja yang kita persiapkan, baik dari bagaimana pengelolaan di bengkel, kemudian di teaching factory-nya bagaimana, kalau ada kelas industri terus bagaimana, kan begitu. Karena di sana belum ada kelas industri, teaching factory-nya pun masih sifatnya berbasis blok, seminggu produktif, seminggu umum begitu pelajarannya. Yang produktif itulah yang menghasilkan hasil-hasil praktek. Ya mungkin pada minggu ini baru sampai belum finishing, nah minggu berikutnya finishingnya, sehingga harapannya dengan begitu kan banyak produk yang dihasilkan. Berbeda manakala kita pembelajaran biasa, tidak dengan teaching factory. Pembelajaran biasa itu baru separuh kerja,
sudah ganti pelajaran yang lain. Iya. Nah itu dalam sehari akhirnya nanggung saja pekerjaan itu. Iya. Tapi dengan sistem teaching factory berbasis blog ini sepertinya akan banyak produk yang dihasilkan dari praktek-prakteknya anak, yang hasil praktek ini kayak membuat lemari hias, ya, membuat dipan, membuat apa istilahnya wadah TV, pipet, kemudian kitchen set. Itu kan produk-produk yang real yang akhirnya banyak dipesan oleh masyarakat begitu. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, kalau di sini karena memang kita meniru dalam hal, karena kan di sini sudah pengalaman akreditasi ya. Betul. Akreditasi tidak hanya pada sarana prasarana, termasuk karakter siswa kan begitu. Luar biasa. Semua Jadi memang aspek. harus kita perhatikan juga supaya, karena ini kan akreditasinya tidak main-main kalau sudah oleh betul. Daihatsu ini kan, Iya. sehingga ya supaya lulus lah dari akreditasi kan. Iya. Bagaimana supaya lulus kalau kita nggak punya gambaran yang sudah lulus kayak apa kan? Iya. Nah yang di sini yang udah lulus ya kita akhirnya ke sini begitu. Bu. Jadi memang di sini kalau ngomong akreditasi Pak, jadi dari akreditasi dari BNSP, BNSP itu, ya, terus dari industri sendiri industri. berbeda seperti itu. Jadi memang agak lebih sibuk. Nah, itu makanya. Tapi mungkin nanti itu berbuah. Jadi berbuah dengan mau tidak mau kita jadi lebih terbiasa untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Yang Betul belum sekali. juga kita tambah supaya Iya, ada kan betul. begitu. Jadi apa poin-poin yang ada di akreditasi itu yang ada masih kurang kita perbaiki kan begitu, yang belum ada ya kita adakan begitu. Jangan sampai kemudian ya dengan hal seperti ini, kalau sudah diadakan, kemudian kalau sudah selesai jangan hilang. Iya. Kan tetap harus berkelanjutan kalau memang itu hal-hal baik menyangkut tentang apa tadi karakter, pendidikan karakter, karena memang ini yang sangat dibutuhkan oleh industri. Ya. Pendidikan karakter hampir 60% sebenarnya industri Iya, butuhkan begitu. Kalau untuk skill atau hard skill itu ya sebenarnya dilatih 3 bulan aja anak mampu begitu. Tidak mesti harus lama-lama kita mempelajari apa kompetensi-kompetensi sesuai dengan bidangnya. Kadang kompetensi-kompetensi yang kita ajarkan, Bapak Ibu guru ajarkan, ya karena dengan teknologi yang berkembang bisa sudah nggak dipakai itu, kan begitu betul. Bu ya. Ya kayak di TAP audio video kan. Semakin canggih televisi yang cembung di belakang kan sudah tidak ada. Nah, terus kalau rusak kan sudah tidak ada juga. Betul sekali. Sekarang sudah LG apa istilahnya tipis begitu kan. Nah, itu memang teknologi sangat, termasuk di otomotif juga begitu, Bu. Apalagi ke depan kan listrik ya. Sepeda motor listrik, mobil listrik. Nah, kita kalau masih gurunya mengajarkan anak-anak yang pakai sepeda motor karburator dan sudah ndak zamannya, sudah ilmu itu harus ditinggalkan, ganti yang baru-baru. Iya, betul banget. Dan anak-anak kita kan cepat berkembang. Itu yang memang mindset dari kita semua. Iya. Kepala sekolah, guru, ya. Dan anak ini beda dengan anak-anak zamannya kita jadi siswa, sangat berbeda. Betul sekali, Bapak. Cepat sekali. Termasuk dalam hal bisnis kewirausahaan. Ya juga ya bisnis online itu kita tambahkan di sekolah pada jam-jam pilihan ya, kan mata pelajaran pilihan kan ada itu. Nah berarti itu untuk menambah wirausaha di bidang online, baik itu bagaimana cara menjual produk. Kalau membeli kan sudah hafal dia kan, tapi bagaimana kalau ada produk kemudian supaya masyarakat mengenal produk itu dan butuh. Nah, bisa, mudah-mudahan begitu sih caranya, bagaimana bisnisnya bagaimana. Itu yang lagi kita pikirkan, kita kembangkan di sekolah. Kalau terkait bisnis sih sebenarnya kemarin di sini ada anak-anak yang mereka sudah berkembang sendiri Bapak ternyata. Jadi mereka sudah mengantongi hingga belasan puluhan juta. Jadi dengan memanfaatkan hobi nge-game-nya itu. Jadi mereka anak-anak kan kita nggak bisa gini Pak ya, nggak bisa larang. Karena mereka dunia mereka di situ. Setelah digali ternyata dari kunjungan ibu kepala sekolah, kita setiap pagi itu ada istilahnya morning briefing di tiap bengkel, ada yang terpusat, ada yang di tiap bengkel. Jadi dari situ ketemu ternyata banyak anak-anak yang dia sudah memanfaatkan hobi nge-game-nya untuk
memperoleh uang, jadi bisnis, Penghasilan, ya. dipakai bisnis di sana. Di atas UMR Sampai, lagi ya. Iya. Luar Mereka biasa. sebenarnya ada yang omsetnya udah sampai ratusan juta Nah, karena itu. sudah ya untuk keperluan ini, keperluan itu. Jadi sekarang punya tabungan sampai 26 juta, Pak. Seperti itu. Dari Itu kemarin usaha iya. gamenya dia ya. Jadi dia kayak jual beli akun game Iya, gitu. iya. Ya pengalaman tertipu pernah Iya, katanya. iya. Jadi ya begitulah Pak ya, anak-anak usaha, muda nah. sekarang ya. Iya. Memang butuh sekali kita harus memberikan ruang kepada anak-anak Betul, itu, untuk Bu. memanfaatkan teknologi. Makanya guru tamu atau praktisi di bidangnya yang ahli itu yang kayak bisnis online itu bagaimana itu akan sering kita undang, Iya. memberikan ke anak-anak, wawasan ke anak-anak supaya bagaimana sih berwirausaha Iya. secara daring, walaupun dia tidak berproduksi, orang lain yang berproduksi dia bisa memasarkan. Iya, Ya kan betul begitu Bu sekali. ya. Jadi semacam reseller. Gitu Nah ya. itulah gitu kan, kalau kadang dia ahlinya di IT, membuat ini digital marketingnya mantap, Ya. dia lihat tetangganya buat ini, dia yang pasarkan kan begitu. Oke. Itu sih kayaknya ke depan akan begitu dah. Oke. Nah, Iya. tidak perlu harus ada toko di depan pinggir jalan Aha. raya kan, tidak Iya, perlu sekarang betul itu. sekali. Apalagi dengan grab begitu itu, Ya. walaupun di ujung jalan sana kan begitu. Yang penting truk bisa masuk, ya terus barang kan bisa di gudang begitu Ya. kan. Kalau ada pesan ya kirimkan begitu. Oke. Kayaknya ke depan akan seperti itu. Aha. Iya, oke Bapak. Untuk ke depan mungkin apa yang Bapak harapkan? Ya, jadi ini Bapak pertama kali ke Bali atau sebelumnya sudah Saya pernah sering ke berkunjung? Bali sih ya. Oke, Cuma ke sekolah baru ke SMK baru 3 ke Singaraja SMK 3 ini. Singaraja. Wah, kebanggaan tersendiri Luar juga bagi biasa kami memang ini itu, ya. menerima Luar kunjungan biasa. dari SMKN 1 Selong, Pak. Selong apa sih? Selong Selong. Lombok Selong Lombok ya. Timur. Nah, mungkin ke depan mungkin harapannya setelah kunjungan ini harapan ke depannya seperti apa? Kemudian mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk kami di SMK Negeri 3 Singaraja. Ya. Silahkan Bapak. Baik, jadi kita kesini masih dalam rangka studi tiru ya, meniru dulu hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan di sekolah, baik dari segi penataan lingkungan juga saya lihat juga sudah bagus. Kemudian mungkin nanti di bengkel bagaimana kawan-kawan lagi keliling di bengkel supaya bisa ditiru juga hal-hal yang bagus di sana tentang kerapiannya, tentang kebersihannya, tentang penataannya, kemudian ya termasuk kerajinannya kan. Ya. Jadi memang karakter dari anak-anak kita tidak lepas dari situ. Ya, kemudian sarana prasarana, ya, kemudian untuk akreditasi itu standar minimalnya kayak apa kan begitu. Yang kurang ya nanti akan kita tambah begitu kan. Yang sudah ada perlu dirapikan, perlu ditingkatkan akan kita rapikan dan tingkatkan begitu. Dan juga karakter ini juga menjadi faktor penentu juga untuk akreditasi, karena sarana prasarana yang bagus, kemudian pengelolaan di jurusan bagus misalkan, tapi kalau karakter anaknya masih kurang ya, kurang disiplin, kemudian tidak mampu untuk tidak sehat misalkan, artinya kan kalau bekerja kan 8 jam kayak berdiri kan. Kuat enggak anak-anak kita itu kalau memang yang jurusan mesin sudah otomotif begitu ya, sudah mulai kita akan bimbing anak supaya memiliki stamina yang bagus begitu, sehingga dari industri manakala merekrut itu tidak kecewa lah begitu dengan lulusan SMKN 1 Selong. Dan informasinya memang masyarakat di sekitar Lombok Timur itu ya menganggap sekolah kita itu sekolah yang lulusannya banyak bekerja begitu ceritanya. Walaupun pekerjaannya kadang tidak sesuai dengan bidangnya begitu, tapi ya bekerja lah begitu. Jadi tahunya orang tua di sana itu, kamu sekolah di sana biar kerja nanti begitu. Itu kalau di SMK 1 Selong begitu. Kalau di sini kan memang karena sudah sekolah lama, jadi memang sudah profesional sekali istilahnya, mudah-mudahan bisa begitu sehingga banyak hal yang bisa kita tiru di sini nantinya. Gitu. Ya, terima kasih banyak Bapak waktunya. Mudah-mudahan setelah
kita berinteraktif ini kan nanti Bapak masih ada kegiatan ya, keliling. Semoga bisa mendapatkan banyak hal dari kami, dan kami juga sangat berterima kasih ini atas sharing-sharingnya. Dan terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di STEMC Flash episode keempat di Radio Suara Teknika 107,7 FM. Ya, mudah-mudahan juga ada kunjungan ke SMK 1 Selong lah kapan-kapan, kepala sekolah dengan staf begitu, untuk melihat ya teaching factory yang ada di sekolah kami, bagaimana kemudian PLUD yang sudah dilaksanakan begitu, untuk sama-sama kita study tiru untuk memajukan SMK ini. SMK bisa Bapak. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sahabat Teknika, demikian tadi ya bincang-bincang kami dengan Bapak Abdul Wahid SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Selong NTB. Sampai ketemu lagi di episode 5 kedepannya ya, di ajang STEMC Flash. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tetap stay tune di Suara Teknika 107,7 FM. Dadah.